warga-warga menuduh orang itu, ya kan Bu ya? Kok malah dia yang salah sih? Udah jelas. Jadi film ini bercerita tentang seorang gadis perantau yang dimana di tempat kosnya bertemu dengan seorang transpuan, dan kita melihat bagaimana gadis ini harus memilih apakah harus mengikuti prasangka lingkungan sekitarnya atau mengikuti hati nuraninya terhadap bagaimana dia memandang transpuan Salam ini. kenal juga ya, gue Anita. Caca ini sebenarnya penasaran dan pengen kenal lebih dekat sama Anita. Tapi orang-orang lain di sekitarnya seperti tetangga kos lainnya, Regina dan juga Pak RT-nya itu gak suka sama Anita karena identitasnya yang merupakan seorang perempuan transgender. Nah di sini Caca jadi bimbang, haruskah dia mengikuti kata hatinya dan berteman dengan Anita karena dia tahu Anita memang gak bersalah, atau menyenangkan warga-warga sekitarnya dan tetap mengabaikan dan menjauhi Anita. Warga di sini itu yang kemalingan, copetan. Jadi ya warga-warga menuduh orang itu, ya kan Bu ya? Dia nggak berani ngapa-ngapain kok. Dimin aja. Nggak aja dia nggak ada. Oke. Inspirasi di balik film ini, jadi waktu itu lagi rame diskursus di Twitter tentang keberadaan transgender di Indonesia. Nah di situ banyak banget netizen yang mengantagonisasi keberadaan transgender. Padahal mereka itu cuman hidup biasa-biasa aja dan bahkan nggak nyenggol kehidupan orang lain gitu. Orang-orang cuman nggak suka karena identitasnya yang berbeda. Padahal mereka juga sama-sama manusia. Nah dari situ muncullah ide dari film Rap ini agar komunitas transgender di Indonesia mungkin bisa lebih diterima atau lebih bisa dipahami gitu. Caca itu dia kalau aku lihat tipikal anak yang lumayan agak lugu, inosen. Dia tuh ya bisa bilang hatinya baik lah. Udah belum? Untuk karakter Anitanya, dia berstatus sebagai transpuan gitu. Dia tiba di sebuah kos-kosan yang dimana kos-kosannya itu kos-kosan putri, tapi ada satu hal yang pemilik kosnya ini menerima Anita di sini untuk tinggal, tapi banyak kontra karena satu dan lain hal. Jadi dia kayak ada konflik dengan yang lain gitu, dia jadi dipojokkan. Pak, tadi saya lihat dia yang ngambil dompet Bapak. Kamu nggak diapa-apain kan, Cak? Ya nggak apa-apa Pak. Makasih banyak ya, Cak. Makasih banyak. Aku memainkan karakter yang julid. Kaget ya? Padahal katanya kos-kosan dua cewek. Tapi dia di satu sisi juga sebenarnya pengen cari teman baru. By the way, salam kenal, gue Regina. Tantangan terbesar dalam menyutradarai film ini mungkin pas bagian pencurian. Nah jadi di bagian itu ada Caca lagi ngejar pencurinya, lalu teman-temannya pada datang untuk ngebantuin Caca. Nah shotnya ini awalnya ada 3 kan, ada 3, tapi karena kita dikejar waktu dan udah malam juga, kita mesti nyatuin 3 shot itu menjadi 1 shot long take. Dan di situ berarti aku mesti nge-briefing ulang lagi kepada kru, cast dan juga extrasnya. Dan itu karena udah seharian syuting aku jadi agak kewalahan, tapi untungnya aku ada dikelilingi sama orang-orang baik, kru dan cast yang sangat suportif. Jadi kita bisa nyelesain syuting bagian itu dengan lancar dan tepat waktu. Pengalaman paling berkesan selama pembuatan film ini mungkin itu pas pertama kali ketemu sama cast. Pas kita open casting untuk film ini, yang daftar itu nggak gitu banyak, jadi pilihan kita lumayan terbatas. Tapi untungnya aku dipertemukan oleh orang-orang yang baik dan juga berbakat ini. Jadinya mereka bisa paham sama visi aku, apa yang aku mau, dan akhirnya kita bisa menjalani syuting dengan lancar. Ini kalau aku pribadi ngerasa ini akan menjadi film yang dia ada komedinya, ada seriusnya juga, tapi ada beberapa pesan-pesan yang nggak langsung terjawab
di visualnya. Jadi memang nantinya mungkin banyak pesan tersirat di sini. Nah itu nanti Hidden X itu nanti penonton yang harus cari tahu. Harapan saya pertama hasil filmnya bagus, bisa di-enjoy, bisa ditonton dengan semua orang, dan gue harap juga pesannya bisa tersampaikan dengan baik, semua orang bisa mengerti tujuan dari film ini. Harapan kedepannya untuk film Ruap yang pasti agar pesannya dapat tersampaikan dengan baik kepada orang-orang yang menontonnya. Dan juga aku harap dari film Ruap ini bisa berdampak dengan baik kepada komunitas transgender, apalagi di Indonesia, agar mereka bisa dipahami oleh orang-orang awam dan bisa lebih diterima oleh masyarakat. Ya, harapannya kalau untuk produksi ini semoga lancar ya sampai akhir. Semua kru di sini dapat nilai yang bagus, dan juga semoga melalui film ini semuanya bisa belajar. Semoga sukses, semoga juga apa yang kita kerjakan ini bermanfaat buat akademisnya, dan semoga bisa menjadi seperti cita-citanya salah satu filmmaker di Indonesia yang lebih memajukan perfilman ini. Nanti kalau memang mau didistribusikan ke beberapa festival, semoga lancar-lancar juga. Semoga bisa sukses semuanya, editingnya sampai dengan selesai gitu ya, semuanya bakal bagus hasilnya dan puas sesuai ekspektasi. Semoga film-film yang kayak gini itu bisa kesan kepada yang lain, to educate others gitu, supaya kayak kita biar tahu lah sisi lain dari dunia. Master ya? Master berarti yang white ya? Iya, yang shot 1. Ini dompet saya. Berani ya kamu nyuri tantangan ya? Aku mau berterima kasih kepada teman-teman sekalian, para kru dan cast Ruap, Seluruh tim yang udah bekerja dengan baik, lalu juga kru tambahan, cast yang udah ikut dan udah memberikan 100% dalam acting mereka. Terima kasih juga untuk para dosen yang udah bantu kita agar bisa memproduksi film ini dengan lancar. Lalu juga teman-teman dan orang tua yang sudah menyupport kita secara emosi dan finansial. Dan ngucapin terima kasih kepada orang tua aku. Lalu juga special thanks untuk semua orang yang kita libatkan di luar film, pada segala pengelola lokasi yang sudah membantu kami untuk mengizinkan syuting, dan Tuhan Yang Maha Esa paling utama. Makasih semuanya.